Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah nabda. Ya. Tema pelajaran kita pada kesempatan ini adalah agama Yahudi, ya, atau bahasa Arabnya al-Yahudiyah. Al-Yahudiyah, ya. Apa yang akan dibahas di sini? Pertama, mengenal Bani Israel dan sejarah mereka, mengenal Nabi Musa, kemudian menjelaskan tentang pertumbuhan Nabi Musa dan risalahnya, menyebutkan kepribadian bangsa Yahudi, kemudian membedakan antara agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dengan agama Yahudi yang sudah menyimpang, ya. Kemudian mengenal sekte-sekte Yahudi. Sekte maksudnya firqah-firqahnya, kelompok-kelompoknya. Kemudian memaparkan dalil-dalil yang menunjukkan pemusuhan kaum Yahudi terhadap kaum muslimin, ya, dari Al-Qur'anul Karim dan dari hadis Nabi SAW. Apa dalil-dalilnya nanti dipaparkan di sini. Kemudian al-bara'ah minal yahud, ya, berlepas diri dari Yahudi dan menjauhi mereka. Kemudian memperingatkan dari fitnah dan tipu daya mereka. Kemudian membantah orang-orang yang lebih mengutamakan Bani Israel daripada umat Nabi Muhammad. Ada orang yang mengatakan bahwa Bani Israel lebih mulia daripada umat Nabi Muhammad. Bagaimana kita membantahnya? Ini poin-poin yang akan dibahas dalam pelajaran ini, ya. Yang pertama dibahas apa? Bani Israel. Bani Israel kan sering disebut dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ya. Apa ini maksud dengan Bani Israel? Bani Israel artinya anak-anak Israel. Anak-anak Israel, ya. Siapa Israel nanti dibahas sini, ya. Israel, Bani Israel di sini akan dibahas beberapa poin, yaitu siapakah Bani Israel, kemudian Bani Israel dalam Al-Qur'an, nabi-nabi dari Bani Israel, dan juga keutamaan Bani Israel. Yang pertama, siapakah Bani Israel? Israel adalah Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam, ya, atau alaihimussalam. Jadi Israel itu maksudnya siapa? Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim, ya. Jadi ini Israel itu adalah gelar Nabi Ya'qub, gelar Nabi Ya'qub, ya. Gelar Nabi Ya'qub. Ya'qub adalah anak Ishak dan Ishak adalah anaknya Nabi Ibrahim, ya. Ishak adalah anak Nabi Ibrahim. Jadi Israel ini adalah, atau Ya'qub ini adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihimussalam. Taib. Nabi Ibrahim dia mempunyai dua anak laki-laki, ya. Yang pertama adalah Ismail dari istrinya Hajar, ya. Yang kedua adalah siapa? Ishak dari istrinya yang bernama Sarah, ya. Taib. Nah, dari Ismail lahirlah Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, ya, keturunan yang kesekian, karena nasab Nabi Muhammad SAW sampai kepada Nabi Ismail, ya. Nah, dari istrinya yang lain yaitu Sarah, Nabi Ibrahim mempunyai seorang anak yang bernama siapa? Ishak. Dari Ishak lahirlah Nabi Ya'qub alaihimussalam, ya. Taib. Nabi Ismail itu melahirkan Nabi Ismail dalam usia 86 tahun. Dalam usia 86 tahun baru dia punya anak, ya kan? Anak yang pertama yaitu siapa? Ismail, ya. Dan 13 tahun kemudian lahirlah anaknya yang kedua. Dari siapa? Dari istrinya Sarah, ya, yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak, ya. Nabi Ismail dan Nabi Ishak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Taib. Dan saat Nabi Ishak ini lahir, umur Nabi Ibrahim itu sudah 100 tahun. Sudah 100 tahun, dan istrinya mungkin sudah 90 tahunan. Baru dia punya anak, ya. Baik, dari istrinya Sarah lahir putra yang kedua yaitu Ishak, yang merupakan nenek moyang Bani Israel. Ya, Bani Israel berarti keturunan Israel, anak-anak Israel. Ya, anak-anak Israel, ya. Baik. Lalu Ishak alaihissalam memiliki anak laki-laki bernama Ya'qub. Ya, Ishak anaknya Nabi Ibrahim, dia punya anak yang bernama Ya'qub. Dan Nabi Ya'qub inilah yang digelari apa? Yang digelari Israel, ya. Apa makna Israel? Israel artinya adalah hamba Allah. Israel dari dua kata, ya, Isra dan Il. Il artinya Tuhan dan ilah. Sementara Isra itu artinya al-abdu, yaitu hamba, ya. Israel berarti hambanya Tuhan, Abdullah, ya. Hamba pilihan Tuhan, ya, hamba yang dipilih oleh Tuhan lah. Jadi sejarahnya begitu, Bani Israel, ya. Jadi Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam adalah anaknya Nabi Ishak, dan Nabi Ishak adalah anaknya Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim punya dua anak dari istrinya Sarah, lahir Nabi Ismail,
dan Nabi Ismail adalah nenek moyang bangsa Arab. Kemudian lahir Nabi Ishak. Dari Ishak ini adalah lahir bangsa Israel ya, bangsa Israel. Jadi bangsa Israel dengan bangsa Arab itu apa? Sepupuan, ya kan? Sepupuan sebenarnya. Taib. Dari Yakub inilah yang disebut dengan siapa? Israel. Yakub inilah yang disebut dengan Israel ya. Taib. Apa makna Israel? Yaitu hamba Allah, hamba Allah ya. Sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kullu ta'ama kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Ya. Yaitu semua makanan halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atas dirinya. Siapa maksud Israel di sini? Yakub. Yang dimaksud dengan Israel di sini adalah Yakub ya. Yang dimaksud dengan Israel adalah Yakub alaihi assalam ya. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil ya illa ma harrama Israilu ala nafsi. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atas dirinya. Yang dimaksud dengan Israel di sini adalah siapa? Yakub alaihi salam ya. Tentu makanan di sini maksudnya semua makanan, bukan segala jenis makanan. Tapi tentu maksudnya makanan yang baik-baik ya. Al-at'imah at-thayyibah, makanan yang baik-baik. Itu halal bagi ya, Bani Israel ya, bagi anaknya Nabi Yakub. Illa ma harrama Yakub ala nafsihi. Ya, yaitu semua makanan halal mereka makan kecuali makanan yang diharamkan oleh Yakub terhadap dirinya, lima radin nazala bihi, karena dia menderita suatu penyakit ya. Wa zalika min qabli an tunazala Taurah, yaitu sebelum diturunkannya Taurat ya. Falamma nuzilatit Taurah haramallahu ala bani Israil ya ba'dal at'imah allati kanat halalan lahu. Ya. Jadi Nabi Yakub mengharamkan atas dirinya beberapa jenis makanan itu sebelum turun Taurat. Ya. Nah, setelah turun Taurat ya, Allah Subhanahu wa taala haramkan atas Bani Israel beberapa jenis makanan yang sebelumnya halal bagi mereka. Wa zalika li zulmihim wa baghihim, karena kezaliman dan ya kelancangan mereka ya. Paham nih? Taib. Jadi yang dimaksud dengan Israel adalah Nabi Yakub alaihissalam ya. Bani Israel adalah keturunan Yakub yang datang setelahnya. Bani Israel berarti keturunan Nabi Yakub yang datang setelahnya ya. Di mana beliau memiliki 12 anak, di antaranya bernama Yusuf ya. Kan Nabi Yakub itu punya 12 anak yang disebut dengan Al-Asbat. Ya. Dari di antara 12 itu ada Nabi siapa? Nabi Yusuf ya. Bani Israel bertambah banyak dari anak keturunan Yakub yang 12. Jadi Nabi Ibrahim ya punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Ishak punya anak Yakub, dan Yakub inilah yang bergelar Israel. Dan Yakub ini atau Israel ini punya 12 orang anak. Dan dari 12 orang ini berkembanglah ya menjadi suku yang besar ya. Suku yang besar sehingga dikenal dengan nama apa? Bani Israel, anak-anak Israel ya. Paham ini? Di antara yang 12 itu siapa? Adalah Nabi Yusuf alaihissalam yang diceritakan kisahnya secara lengkap dalam Al-Qur'an Al-Karim, surat Yusuf. Ya, surat Yusuf. Kalau kita baca surah Yusuf dari awal sampai akhir, itu kita paham ceritanya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ini adalah salah satu anak dari Nabi Yakub ya. Taib. Persoalan Bani Israel diawali oleh hubungan antara anak-anak Yakub, di mana Yusuf alaihissalam memperoleh perhatian lebih dari ayahnya Yakub yang menimbulkan kemarahan saudara-saudaranya terhadapnya. Nah, jadi awal mula persoalan Bani Israel ini adalah apa? Ada seorang anak Nabi Yakub yang sangat disayanginya ya, yaitu Yusuf alaihissalam. Dan itu menimbulkan kebencian di hati saudara-saudaranya yang lebih tua. Ya, di hati saudara-saudaranya yang lebih tua ya. Maklumlah ya, kan wajar enggak seorang bapak mengasihi anaknya yang paling kecil? Atau ya wajar lah ya, yang lain sudah dewasa gitu kan. Kan kata orang Arab, ditanya seorang Arab itu, siapa anakmu yang paling kamu kasihi? Ada orang Arab ditanya begitu, siapa anakmu yang paling kamu kasihi? Dia bilang apa? Yang sakit sampai sembuh, yang kecil sampai dewasa, dan yang merantau sampai pulang katanya. Itu yang paling dikasihinya, ya kan? Yang paling dikasihi yang kecil. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang paling dikasihi yang mana? Yang kecil. Itu wajar. Kamu udah besar, dia mau masih kecil ya, dikasihi lebih sama orang tua, wajar, dia masih kecil, ya kan? Atau yang sakit. Yang sakit dapat perhatian lebih, itu wajar ya. Nah, kemudian yang merantau, nggak ada di rumah, itu lebih dikasihan. Kalau dia minta sesuatu dibelikan. Beda kalau yang ada di rumah, ya. Jadi bukan Nabi Yakub nggak adil terhadap anak-anaknya, tapi karena
Nabi Yusuf termasuk yang paling kecil ya. Ada juga yang mengatakan karena dia ibunya sudah meninggal, jadi lebih dikasih oleh ayahnya daripada saudara-saudaranya yang lainnya. Nah, persoalan Bani Israel ini mulai muncul ketika saudara-saudara Nabi Yusuf benci kepadanya sampai apa? Sampai menceburkannya ke dalam sumur ya. Itulah awal kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya. Saudara-saudaranya membujuk ayahnya yaitu Nabi Yakub alaihissalam supaya bisa membawa Yusuf pergi bergembala, ya kan? Di tempat bergembala. Nabi Yakub nggak mau awalnya. Ya, dia sudah baca apa gerak-gerik saudaranya Nabi Yusuf ya. Tapi kemudian mereka mendesak, akhirnya dibolehkan ya. Dan akhirnya Nabi Yusuf ini diceburkan ke dalam sumur. Dan mereka pulang, kemudian bajunya diapakan? Diolesi dengan darah kambing kan. Kemudian mereka datang pada waktu malam kepada bapaknya sambil menangis-nangis ya, bahwa Yusuf dimakan oleh serigala. Ternyata mereka sendiri yang menenggelamkannya ke dalam sumur ya. Dan kemudian berlanjutlah kisahnya Nabi Yusuf ya. Datanglah para pejalan kaki mau mengambil air, mereka turunkan embernya, ternyata di situ nyangkut seorang anak ya, dan dijuallah ya di negeri Mesir dengan harga yang murah, karena ini bukan budak yang mereka beli sebelumnya, tapi ini nemu ya kan, mereka jual di Mesir, dan yang membelinya di Mesir adalah seorang yang mulia, seorang terpandang ya. Disitulah Nabi Yusuf hidup, berkembang, diangkat jadi anak, kemudian dewasa, dan terjadilah kasus Imra'atul Aziz ya, pembesar negeri Mesir ini yang tergila-gila dengan Yusuf karena dia begitu tampan ya, tergila-gila lah gitu ya. Dan diceritakan dalam Al-Quran secara lengkap ya, akhirnya dia jadi pemimpin Mesir kan, masuk penjara, kemudian dia mentakwilkan mimpi raja, karena salah satu mukjizat Nabi Yusuf adalah mentakwilkan mimpi ya, dan mimpinya takwilnya akurat gitu ya. Kemudian Nabi Yusuf keluarkan dari penjara, diangkat jadi menteri negeri Mesir ya, setelah mentakwilkan mimpi raja ya, 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk ya kan. Takwilnya apa? Yaitu akan datang 7 musim paceklik kan. Kemudian ya di musim kalian bertanam, bercocok tanam dan makan sedikit, dan 7 tahun berikutnya akan datang musim paceklik, dan kalian bisa makan dari apa yang kalian telah simpan ya. Kemudian datang saudara-saudaranya ke Mesir, saudara-saudaranya yang dulunya menenggelamkan Yusuf ke dalam sumur ya, datang dari Al-Badiyah ya, dari negeri Syam, dari Palestina ya kan, minta bantuan karena di sana sedang terjadi paceklik ya. Dan mereka nggak menyadari kalau itu Yusuf, nggak menyadari kalau itu Nabi Yusuf ya. Kemudian Nabi Yusuf membuat hilah ya, membuat trik supaya adiknya yang terakhir yaitu Bunyamin tetap tinggal bersamanya ya kan. Akhirnya piala raja ya ditaruh dalam karungnya siapa? Bunyamin, karena mereka datang membawa karung untuk dipikulkan ke onta kan, bahan makanan isinya. Dan akhirnya yang ketangkap itu dibawa, dan dia ditaruh diperiksa yang paling terakhir. Yang paling terakhir Bunyamin ini karungnya diperiksa yang paling terakhir kan. Apa hukumannya? Bagi yang mencuri dia sendiri jadi hukumannya kan, ditahan. Dan akhirnya Bunyamin tertahan di Mesir, dan dia bertemu dengan saudaranya sendiri yaitu siapa? Yusuf alaihissalam ya. Kemudian ya saudaranya yang paling tua pulang dan membawa ayahnya. Akhirnya Bani Israel berpindah ke mana? Ke Mesir ya. Hidup dalam keadaan mulia karena saudara mereka adalah menteri atau pejabat tinggi negeri Mesir, dan itu berlangsung kata para ahli sejarah itu sekitar 400 tahun 500 tahun ya, sampai Fir'aun bermimpi ada api dari Palestina datang menuju Mesir dan itu menghanguskan kerajaan Mesir, dan ditakwilkan oleh para dukun-dukunnya bahwa maksud api itu adalah akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Fir'aun mulai takut, ini akan hancur kerajaan saya, Bani Israel di sini ya kan sudah banyak. Akhirnya dia putuskan untuk membunuh semua anak laki-laki Bani Israel. Itulah awal dari terjadinya pembantaian terhadap anak-anak lelaki dari Bani Israel kan. Dan itu berlanjut, dan tahun-tahun berlalu, akhirnya habislah anak-anak kecil dari Bani Israel. Akhirnya mereka khawatir juga, kalau nggak ada anak-anak Bani Israel ini nanti kita jadi susah, nggak ada yang bisa jadi pembantu, jadi budak. Akhirnya diselang-seling ya, tahun ini ada pembantaian terhadap anak-anak Bani Israel, tahun besoknya enggak
Ya kan? Dan begitu terus. Di tahun tidak ada pembantaian, lahirlah Nabi Harun alaihissalam. Dan di tahun ada pembantaian anak-anak, lahirlah Nabi Musa alaihissalam ya. Nabi Musa adalah Nabi Bani Israel ya. Jadi awal dari kisah ya masalah Bani Israel ini adalah ketika mereka punya dendam terhadap adiknya yang paling kecil, yang kecil ya, yaitu siapa? Yusuf alaihissalam ya. Nah, persoalan Bani Israel diawali oleh hubungan antara anak-anak Yakub, di mana Yusuf memperoleh perhatian lebih dari ayahnya. Ya, itu sebabnya kenapa dia lebih diperhatikan oleh ayahnya, karena dia kecil, ya kan? Ya kan, dendam antara saudara ini ada aja kan. Ya bukan bapaknya nggak adil, waliyazubillah, seorang nabi nggak mungkin nggak berlaku adil terhadap anaknya, ya kan? Tapi kalau ada anak yang lebih kecil ya pasti disayangi oleh orang tuanya, yang lain sudah besar, yang sudah berkeluarga mungkin ya. Yakub ya, di mana Yusuf alaihissalam memperoleh perhatian lebih dari ayahnya, yaitu Yakub, yang menimbulkan kemarahan saudara-saudaranya terhadapnya. Maka mereka pun berencana untuk menghabisinya, ya. Hingga yang terjadi adalah seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ringkas kisahnya, Yusuf alaihissalam mengundang kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya ke Mesir untuk tinggal bersamanya. Itulah awal kisah masuknya Bani Israel ke negeri Mesir. Bani Israel di Mesir dalam waktu yang lama ya. Ya, yang pertama kali membawa mereka ke Mesir adalah Nabi Yusuf alaihi assalam. Setelah berjalan beberapa masa, Fir'aun yaitu Raja Mesir memperlakukan Bani Israel dengan semena-mena. Dia membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Dalam Quran apa? Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka sembelih anak laki-laki. Ya kan? Dan mereka biarkan anak perempuan hidup. Ya karena perempuan yang enggak bisa kan melawan kan. Nah, yang melakukan perlawanan kan laki-laki. Anak laki-lakinya dibantai sebelum dewasa. Tinggal anak-anak perempuan ya untuk dijadikan budak, ya kan? Kemudian Allah hendak memberikan nikmat dan menyelamatkan mereka. Allah ingin menyelamatkan Bani Israel ya. Maka dia mengutus Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Harun alaihissalam. Ya kan? Dan Nabi Musa ini waktu kecilnya di mana? Tumbuhnya di istana Fir'aun. Dewasa anak-anak dari lahir dari situ. Di istana Fir'aun. Makanya Fir'aun itu bukan Tuhan. Dia enggak tahu Nabi Musa ini akan menghancurkan Bani Israel. Begitu banyak anak-anak yang dia sembelih agar kerajaannya tidak dihancurkan oleh lelaki Bani Israel ya. Ternyata yang akan menghancurkannya adalah anak yang dia pelihara dalam rumahnya sendiri, ya kan? Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya ya ke Sungai Nil dalam sebuah peti, dan itu diambil oleh ya pembantu-pembantunya Fir'aun kan. Dan ketika mereka buka peti itu, semua orang langsung suka kepada Nabi Musa. Padahal ya mereka ini tahu, apakah orang Mesir nggak tahu bahwa Musa ini dari Bani Israel? Tahu, mereka tahu. Tapi ya kata Allah SWT, Allah sudah jadikan mereka cinta kepadanya. Ya kan? Termasuk istrinya Fir'aun. Bahkan dia mengusulkan supaya dididik dan dijadikan anak, diangkat sebagai anak kan. Au nattakhizahu walada, atau kita angkat dia sebagai anak ya. Dan tumbuhlah Nabi Musa di istana Fir'aun ya. Dia enggak mau menyusu ke wanita manapun, enggak mau. Ya, sampai akhirnya dia disusu oleh ibunya langsung ya. Jadi itulah takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Dikembalikan dia ke ibunya. Nah, setelah itu Nabi Musa ada kasus yang terjadi ya. Apa kasus Nabi Musa? Dia sudah dewasa, dia lihat ada orang Bani Israel dan orang Kipti, penduduk asli Mesir berantem gitu ya, berkelahi, dan dia dorong orang Kipti ini dengan sepenuh tangannya dan langsung meninggal. Ya. Dan besoknya dia lihat Bani Israel tadi berantem lagi sama orang lain. Dia lihat Nabi Musa marah, ya kan? Kata dia apa? Apakah kamu ingin membunuh saya seperti kamu bunuh orang lain kemarin? Ya kan? Akhirnya maka orang Kipti yang tadi berantem, dia langsung lapor ke Fir'aun ya kan? Oh, ternyata yang bunuh orang Kipti kemarin adalah Nabi Musa. Maka Nabi Musa kabur kemana? Ke Madian. Ya. Berjalan kaki, enggak tahu dia daerah tersebut. Ya, dan di sanalah dia tinggal selama 10 tahun. Menggembala kambing dan menikahi anak seorang yang soleh ya. Kemudian pergi ke Mesir dan dapat wahyu ya, ketika pulang kembali ke Mesir ya. Nah, di situ dia mulai berdakwah mendakwahi Fir'aun ya. Nabi Musa alaihissalam dia punya 2 tugas utama, yaitu mendakwahi Fir'aun dan mengajak Bani Israel untuk bertauhid. Mengajak Bani Israel untuk bertauhid ya. Itu tugas Nabi Musa ya. Dan dia dibantu oleh saudaranya Harun ya.
para ahli sejarah mengatakan kenapa Nabi Musa meminta Harun untuk jadikan nabi. Nabi Musa mengatakan dia lebih fasih lisannya dariku. Nabi Harun lebih fasih lisannya dariku. Ada yang mengatakan karena waktu kecil Nabi Musa makan bara api katanya. Ya kan? Sehingga lidahnya kurang lancar gitu. Dan itu ya diragukan oleh ahli-ahli sejarah ya. Karena bagaimana mungkin seorang nabi ada cacat pada lisannya jadi bahan olok-olok orang kan? Ada yang mengatakan karena Nabi Musa itu di masa mudanya dia punya kejahatan, ya, yaitu punya kasus, yaitu dia membunuh orang Kipti, ya kan? Dan namanya orang bersalah, ya tidak sengaja. Tentu dia, ya kan, punya rasa takut terhadap raja di Mesir, Firaun ya. Sehingga dia memohon kepada Allah supaya saudaranya Harun juga dijadikan nabi ya. Dan ini adalah kebaikan tertinggi seorang saudara kepada saudaranya. Enggak ada lagi kebaikan lebih tinggi dari itu. Dia mohon saudaranya juga dijadikan nabi Allah SWT ya. Sehingga Nabi Harun juga sehingga Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam dakwahnya ya. Nah, jadi Allah SWT ingin menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Firaun. Apa penindasannya? Yaitu yang paling kejam apa? Membantai anak-anak Bani Israel yang laki-laki dan juga membiarkan hidup sehingga terhinalah ya. Dan Allah SWT ingin menyelamatkan Bani Israel dari penindasan begitu ya. Maka Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya yaitu Harun alaihissalam dan memerintahkan keduanya agar keluar bersama Bani Israel dari negeri Mesir menuju negeri yang suci yaitu apa? Palestina ya. Lantas Firaun dan pasukannya mengejar mereka. Ya, mengejar mereka. Namun Allah menyelamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya dan menenggelamkan Firaun dan pasukannya ya. Nah, Bani Israel dibawa keluar oleh Nabi Musa dan Nabi Harun ya menuju Palestina dan dikejar oleh Firaun ya. Ketika sampai di laut, Bani Israel sudah menyeberang laut ya, terbentuk 12 jalan karena mereka 12 keturunan ya. Kemudian dikejar oleh Firaun di belakang. Bahkan dia masih sempat-sempatnya memperdayai kaumnya. Dia bilang, "Lihat kehebatan saya bisa belah laut," katanya. Ya kan, padahal yang belah adalah Nabi Musa dengan tongkatnya kan. Firaun masih memanfaatkan kesempatan itu dengan mengatakan apa? "Lihat kehebatan saya bisa belah laut." Nah, ketika dia ngejar sampai ke tengah laut, maka laut kembali bertaut ya. Dan tenggelamlah Firaun dan bala tentaranya. Setelah Allah menyelamatkan mereka berjalan melewati sekelompok kaum yang menyembah patung berhala. Jadi Bani Israel sudah diselamatkan oleh Nabi Musa, padahal mereka ketakutan luar biasa ya. Sampai dalam Al-Quran dikatakan, "Inna lamudrakun." Kita ini sudah tertangkap. Mau kemana lagi coba? Di depan ada laut yang ganas, di belakang ada Firaun dan tentaranya mengajar. Ya kan? Mereka adalah orang-orang yang ditindas selama ratusan tahun. Nggak ada mental untuk berjuang. Takut. Ya. Orang kalau sudah terlalu ditekan mentalnya, dia jadi takut, nggak berani melawan, ya kan? Mau kemana lari? Mau lari kemana coba? Mereka menyalahkan Nabi Musa, ya kan? Mereka menyalahkan Nabi Musa. Mau kemana? Gara-gara kamu lah ini kita seperti ini, ya kan? Di depan ada laut, mau nyebrang kemana? Di belakang ada Firaun, yang mengejar adalah Firaun sendiri dengan tentaranya yang begitu ganas ya. Tapi kemudian Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa sehingga laut pun terbelah, ya. Nah, setelah Allah menyelamatkan Bani Israel, mereka berjalan melewati kelompok yang menyembah patung berhala. Sudah selamat nih dari laut yang besar, mereka terus berjalan dan mereka melihat orang-orang yang menyembah berhala. Lalu mereka meminta kepada Musa agar membuatkan sesembahan bagi mereka seperti yang dimiliki oleh kaum tersebut. Padahal ini orang-orang yang yang bertauhid gitu. Tapi minta dibuatkan berhala seperti yang disembah oleh kaum yang mereka lihat, gitu kan. Bani Israel zaman itu adalah orang-orang bertauhid kan. Tapi minta dibuatkan apa? Berhala. Jadikan bagi kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan, kata mereka ya. Akan tetapi ketika Musa pergi untuk berjumpa dengan Tuhannya di Bukit Sinai, mereka membuat patung oleh siapa? Oleh Samiri ya, berbentuk anak sapi, al-ijil, yang dibuat dari emas dan mereka menyembahnya. Itulah awal kemurtadan mereka, ya kan? Sampai mereka akhirnya disuruh taubat dengan apa? Bunuh diri mereka sendiri kan? Coba bayangkan itu. Mereka lewat aja depan orang yang menyembah berhala, mereka juga pengen dibuatkan berhala gitu.
Ya, akhirnya Samiri dibuatkan berhala dari emas-emas yang mereka bawa dari negeri Mesir ya. Dan apa? Emasnya dalam bentuk di patung tersebut dibuat dari emas dalam bentuk anak sapi. Dan bagian dalamnya berongga sehingga kalau ditiup angin ada suaranya. Kan? Dan itu mereka lakukan ketika Nabi Musa pergi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Masih ada nabinya, dia udah tersesat. Apalagi setelah nabi mereka tidak ada ya. Makanya Bani Israel paling banyak nabi yang diutus di tengah mereka, ya kan? Karena kalau ditinggalkan oleh nabi mereka pasti mereka tersesat ya. Nah, itu adalah sejarah Bani Israel ya. Kemudian poin yang kedua, nabi-nabi Bani Israel. Bani Israel termasuk di antara umat yang paling banyak melakukan maksiat. Ya. Oleh karena itu Allah mengutus banyak rasul kepada mereka. Bani Israel ini termasuk di antara umat yang paling banyak melakukan maksiat, suka mengingkari janji, ya kan? Membunuh, menindas, merasa paling hebat, ya kan? Mereka itu udah biasa, dengki. Kan dalam Quran disebutkan sifat-sifat mereka kan. Jadi mereka ini umat yang paling banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makan riba ya dengan bangsa-bangsa lain. Bahkan kita ini kalian tahu enggak ada istilahnya goyim atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-umami. Orang Israel mereka menganggap diri mereka adalah abnaullahi wa ahibba'u, yaitu anak-anak Tuhan dan kekasih Tuhan. Ya kan? Dan bangsa-bangsa lain itu adalah keledai mereka. Bangsa-bangsa lain adalah keledai-keledai mereka yang diciptakan untuk melayani mereka. Ya. Bangsa lain itu keledai bagi mereka kan. Ya, dalam Quran diceritakan oleh Allah kok. Mereka mengatakan kami ini anak-anak Allah, kekasih-kasih Allah. Sehingga mereka menyebut diri mereka Sya'bullahil Mukhtar. Bangsa pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan ya. Jadi mereka sangat rasis ya. Oleh karena itu Allah mengutus banyak rasul kepada mereka. Mereka paling banyak maksiatnya ya, sehingga Allah mengutus rasul di tengah mereka. Nabi aja mereka bunuh, ya kan? Nabi aja mereka bunuhi. Namun mereka menentang perintah Allah sampai-sampai berani membunuh sebagian para nabi. Nabi-nabi aja dibunuh gitu. Apalagi kalau kita lihat zaman sekarang begitu gampang mereka bunuh manusia, ya karakternya seperti itu. Nabi-nabi aja mereka bunuh ya. Ya. Wa yaqtulunal anbiya wa yaqtuluna nabiyyin bighairil haq ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, katakanlah mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Ya. Kenapa dulu kalian bunuh nabi-nabi Allah kalau kalian memang benar beriman? Ya. Siapa yang membunuh nabi-nabi Allah? Orang-orang Bani Israel ya. Jadi karena mereka maksiatnya luar biasa banyaknya, maka Allah mengutus banyak rasul di tengah-tengah mereka ya. Rasulnya paling besar siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sebelumnya sudah Allah utus Nabi Ishak, Nabi Yakub. Ya. Al-Quranul Karim menyebutkan beberapa Nabi Bani Israel alaihimussalam. Ini nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Karena mereka setiap meninggal seorang nabi digantikan oleh nabi yang lain. Pemimpin mereka adalah nabi-nabi ya. Di antara nabi mereka adalah Yakub, yaitu Israel alaihissalam, yang mengajak mereka kepada tauhid dan Islam. Namanya para nabi semuanya mengajak kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mengajak untuk memeluk agama Islam. Islam maksudnya Islam dalam artian umum, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut syariat yang dibawa oleh nabi di zaman tersebut. Allah SWT berfirman, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Apa kata Allah? Am kuntum syuhada'a iz hadara Yaquba al-maut. Apakah kalian menjadi saksi ketika kematian datang kepada Yakub? Iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika dia bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah setelah aku tiada? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kata anak-anaknya apa? Anak-anak yang 12 orang itu. Kata mereka apa? Na'budu ilahaka. Kami akan menyembah Tuhan engkau. Wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak nenek moyang engkau. Siapa nenek moyangnya? Yaitu siapa? Yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ya kan? Ilaha wahida, Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang berserah diri kepada mereka. Jadi Nabi Yakub itu seorang nabi, yang namanya nabi kan mengajarkan tauhid ya. Dan ketika dia akan meninggal, dia kumpulkan anak-anaknya dan dia bertanya kepada mereka, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian
Tuhan apa yang akan kalian sembah setelah aku enggak ada di dunia ini, setelah aku meninggal? Apa jawab mereka? Kami akan menyembah Tuhan engkau, wahai bapak kami, dan menyembah Tuhan yang disembah oleh nenek moyang engkau. Siapa itu? Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak. Nabi Ibrahim berarti kakek mereka kan? Ya, Ismail adalah kakek mereka, Ishak adalah kakek mereka, dan Ismail adalah paman mereka. Paham ni? Ilaha wahidah, Tuhan yang esa. Dan kami akan berserah diri kepadanya. Ya. Jadi anak-anak Nabi Yakub yang 12 itu memang mereka pernah berbuat jahat kepada Nabi Yusuf, tapi apakah mereka orang musyrikun? Mereka enggak orang musyrikun, mereka orang-orang yang bertauhid. Ya. Kemudian Allah mengutus Yusuf alaihissalam kepada mereka. Nabi yang lain siapa? Nabi yang lain adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kemudian Nabi Musa dan saudaranya Harun alaihissalam. Ya, yang datang setelah Nabi Yusuf ya. Ini dalam waktu yang lama tentunya ya. Mungkin dalam 400 tahun kata para ahli sejarah. Itu Allah mengutus siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Setelahnya Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun yang Allah kisahkan ketika Nabi Musa pergi bertemu dengan Nabi Khadir alaihissalam. Kan ditemani oleh yang di dalam Al-Quran disebut dengan Fatahu, yaitu Yusha bin Nun. Ya, setelah Nabi Musa meninggal, ini diangkat jadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Nabi yang pernah Allah tahan matahari sebelum dia selesai menaklukkan kota kan. Ini udah mulai sore, belum selesai perangnya. Makanya dia bilang apa? Saya ini hamba yang diperintah. Dan kamu matahari juga hamba yang diperintah. Maka tahan. Jadi enggak beredar matahari. Kan? Berhenti peredaran matahari sampai dia selesai menaklukkan kota tersebut. Ya. Ditahan matahari oleh Allah SWT ya. Jadi setelah Nabi Musa diutus oleh Allah siapa? Yusha bin Nun ya. Selanjutnya Daud dan Sulaiman alaihi wassalam, begitu pula Zakaria dan Yahya alaihi wassalam. Penutup para rasul dari kalangan Bani Israel adalah Isa alaihi salam yang memberi kabar gembira kepada Bani Israel tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelahnya sebagai rasul bagi seluruh alam. Jadi siapa nabi mereka di antaranya? Yakub. Kemudian setelahnya Allah utus Nabi Yusuf alaihi salam. Setelahnya Allah utus siapa? Nabi Musa dan Harun. Setelahnya Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Ya, kalau orang barat sebutnya Joshua. Joshua kan Yusha bin Nun. Kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian lagi yang lain Nabi Zakaria, Yahya, dan nabi mereka yang terakhir adalah Isa alaihissalam. Tapi Isa ini enggak mereka akui sebagai nabi kan? Enggak mereka akui sebagai nabi. Bahkan mereka bantu tentara Romawi untuk menyalib siapa? Menyalib Nabi Isa kata mereka. Padahal Nabi Isa sudah Allah angkat ke langit, dan yang mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, yaitu siapa? Yudas ya. Dan Nabi Isa ini memberi kabar gembira kepada Bani Israel akan datangnya Rasul yang risalahnya untuk seluruh alam, yaitu Nabi Muhammad SAW ya. Sebagaimana dalam surah Saf, apa kata Allah? Wa idz qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel ini Rasulullah ilaikum. Ya. Wahai Bani Israel, ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah bagi kalian. Jadi Nabi Isa ini diutus untuk siapa? Untuk Bani Israel. Wa idz qala Isa bin Maryam, ingatlah tatkala Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, saya ini utusan Allah untuk kalian. Ya. Utusan Allah untuk kalian ya. Musaddiqan lima baina yadayya minal kitab, membenarkan kitab yang terdahulu dariku. Apa kitab terdahulu dari Nabi Isa? Yaitu apa? Kitab Taurat ya. Wa mubasysyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberikan kabar gembira tentang kedatangan seorang rasul setelahku yang namanya adalah Ahmad. Siapa yang disebut dengan Ahmad? Nabi kita Muhammad SAW. Karena di antara nama Nabi adalah Ahmad ya. Baik. Nama Nabi ada Muhammad, Ahmad, Al-Aqib, Al-Hashir, apalagi ya, Al-Mahi. Ya. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Falamma ja'ahum ya Rasulun, apa dalam surah As-Saff? Wa qala Isa bin Maryam ya Bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minal kitab wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin.
Ketika rasul tersebut datang membawa bukti-bukti yang nyata bahwa dia adalah rasul yang benar, mereka mengatakan itu adalah sihir yang nyata. Padahal mereka adalah yang melakukan sihir. Nabi Muhammad aja pernah mereka sihir, ya kan? Sampai sekarang yang penyihir-penyihir itu dari kalangan siapa? Orang-orang Yahudi kan. Nah, itulah beberapa rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka orang yang suka berbuat maksiat, membunuh para nabi, ya, minta Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, musyrikun, ya. Kemudian mereka merasa paling hebat, mereka punya rasa dengki, ya. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasada, ya. Maka Allah utus banyak rasul di tengah-tengah mereka, ya. Kemudian kita lihat Bani Israel di dalam Al-Quran. Bani Israel termasuk di antara umat yang paling sering disebut dalam Al-Quran, ya. Bani Israel termasuk di antara umat yang paling banyak disebut dalam Al-Quran, yaitu Quran yang turun di Madinah. Di Makkah tidak ada Bani Israel. Makanya setiap cerita tentang Bani Israel itu adalah surah Madaniyah, ya. Penyebutan kata Bani Israel lebih dari 35 kali dalam Quran. Berapa? 35 kali. Pembahasan tentang mereka dalam surah Al-Baqarah sangat mendalam. Lebih dari 100 ayat, ya. Lebih dari 100 ayat. Dari mulai apa? Ya Bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dari ayat itu sampai 100 ayat berikutnya itu adalah apa? Pembahasan tentang Bani Israel, ya. Nah, coba bayangkan, ya. Al-Quran itu menyebut Bani Israel, ya. Padahal Yahudi di Madinah itu mereka kan mereka keturunan dari Israel, ya. Yahudi yang ada di Madinah, ya, Bani Quraiza, Bani Qainuqa, Bani Nadir, itu adalah keturunan dari Israel, ya. Paham ya? Coba dari ayat berapa itu? Nah, dari ayat 340, ya. Ya Bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Sampai itu, dari situ itu adalah cerita tentang Bani Israel, ya. Nah, boleh kita baca nanti, ya. Kisah Bani Israel dalam surah Al-Baqarah, ya. Panjang lebar Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya. Taib. Keutamaan Bani Israel, ya. Allah melebihkan Bani Israel atas umat-umat selain mereka. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam firman Allah, Ya Bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Allah SWT mengistimewakan Bani Israel. Bukan berarti sepanjang zaman, ya. Tapi istimewa dibandingkan dengan di zaman itu dengan umat-umat yang lain, ya. Yaitu dengan mengutus para rasul dari mereka. Paham nih? Jadi Bani Israel itu diistimewakan. Ada orang mengatakan Bani Israel itu cerdas-cerdas, ya kan? Pintar-pintar. Ya mereka rajin, ya pintar lah, ya kan? Kita juga belum belajar pintar, kan? Bukan karena sesuatu yang diberikan begitu saja, mereka belajarnya rajin sehingga pintar, gitu kan. Bukan karena mereka dari kalangan ini kemudian mereka pintar, enggak. Siapa aja bisa pintar kalau rajin belajar, ya. Jadi Bani Israel itu diistimewakan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka diutus banyak rasul, ya. Berbeda dengan yang lain. Setiap kamu kan ada rasulnya, tapi mereka yang paling banyak rasulnya, ya. Yaitu dengan mengutus para rasul dari mereka. Kemudian apa lagi? Menurunkan kitab-kitab dan memberikan mereka kekuasaan. Ya, jadi keistimewaan Bani Israel, ya, yaitu apa? Allah utus banyak rasul di antara mereka. Allah turunkan kitab Taurat. Kemudian Allah berikan kekuasaan kepada mereka, ya, sehingga mereka berkuasa. Allah SWT berfirman, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, ya, dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain, ya. Nah, itu nikmat-nikmat Allah SWT yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Kepada Bani Israel, ya. Jadi istimewa, ya, bukan berarti, ya, kecerdasan mereka luar biasa, tapi karena mereka banyak diberikan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka punya kitab, ya, sehingga mereka disebut dengan ahlul kitab. Ya, sementara yang lain disebut dengan ummiyun. Orang-orang ummi yang tidak bisa baca tulis, ya, orang Arab
sebelum Nabi Muhammad. Mereka disebut dengan ummi. Sementara Yahudi disebut dengan ahli kitab ya. Mereka punya kitab ya. Kata Nabi Musa apa? Wa idz qala Musa liqaumihi, ingat kala Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Iz ja'ala fikum anbiya'a. Tatkala Allah jadikan di tengah-tengah kalian para nabi, ya kan? Wa ja'alakum muluka. Jadi Allah jadikan kalian sebagai raja-raja. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan Allah berikan kepada kalian apa yang tidak Allah pernah berikan kepada alam semesta di antara umat yang lainnya. Paham ni? Kemudian pemberian kelebihan kepada Bani Israel atas umat-umat lainnya bukan berarti bahwa mereka lebih baik daripada seluruh manusia. Ya kan? Bani Israel dilebihkan dari umat yang lain. Bukan berarti lebih baik dari seluruh umat manusia. Tetapi Allah hanya melebihkan mereka atas alam mereka, atas masa mereka. Di masa mereka lah yang terbaik. Karena mereka diberikan apa? Nabi-nabi, kitab dan kekuasaan, kerajaan. Ya. Dan setiap zaman mempunyai alam. Ya, setiap zaman mempunyai alam ya. Oleh karena itu mereka belum tentu lebih baik daripada umat Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya Allah telah berfirman ketika berbicara kepada umat ini, kata Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa katsirun minhum fasiqun. Jadi Bani Israel itu terbaik, istimewa di zaman mereka. Karena dibandingkan umat lain musyrikun, ya, ubadul asnam, orang-orang musyrik penyembah berhala, ya. Sementara Bani Israel adalah orang yang bertauhid dan mereka ada nabi di tengah mereka, ada kitab yang Allah utus di tengah mereka, yang Allah turunkan di tengah mereka, dan mereka punya kekuasaan sehingga mereka istimewa. Bukan berarti mereka lebih istimewa dari umat Nabi Muhammad. Karena Al-Quran menyebut bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Kata Allah apa? Kuntum khaira ummah. Apa ayatnya? Ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang ditampilkan untuk manusia. Dengan syarat apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian melakukan amal ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah yang munkar. Wa tu'minuna billah. Dan beriman kepada Allah. Kemudian kata Allah, walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum. Kalau ahlul kitab beriman, maka itu baik bagi mereka. yakni mereka menjadi umat yang terbaik juga. Ya, sebagaimana umat Islam kalau mereka beriman ya. Tapi kata Allah, minhumul mu'minun wa katsirun minhum fasiqun. Di antara mereka ada yang beriman dan banyak yang fasik. Coba bangsa Yahudi, bangsa Israel. Yang beriman kepada Rasulullah banyak atau sedikit? Sangat sedikit. Sangat sedikit yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, inilah poin-poin tentang Bani Israel ya. Bani Israel siapa tadi? Keturunan Nabi Yakub alaihissalam ya. Taib.